Halo investor dan tradership. Pada tanggal 3 September tahun 2022, jam 14.30, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, dan Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Apa dampak kenaikan BBM terhadap ekonomi Indonesia dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia? Mari kita kupas di video yang kali ini. Hal yang harus kita pahami mengapa pemerintah menaikkan BBM bersubsidi adalah karena kenaikan harga energi di seluruh dunia, termasuk minyak mentah atau crude oil dunia yang merupakan bahan dasar dari BBM akibat dari berkepanjangannya perang Rusia vs Ukraina. Sebenarnya harga minyak dunia sudah mulai naik ke level tertinggi sejak 2008 sebelum invasi Rusia ke Ukraina karena pembeli mengkhawatirkan ketersediaan energi karena kondisi pasar yang sudah ketat akibat dari permintaan yang telah pulih kembali setelah pandemik COVID-19. Sementara produsen tetap menjaga output agar harga tetap terkendali. Sampai kemudian para pemimpin Uni Eropa dan Amerika Serikat membuat kesepakatan melarang sebagian besar impor minyak mentah dan produk minyak dari Rusia karena invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini membuat aliran minyak di pasar global berubah. Rusia yang diragukan oleh embargo dari Uni Eropa dan negara-negara lainnya termasuk Amerika Serikat melakukan antisipasi dengan mengekspor lebih banyak volume menuju daerah yang lebih jauh, khususnya ke India dan Cina. Padahal sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Rusia lebih banyak mengirimkan minyak mentah dengan tujuan terdekat di Eropa Barat Laut. Sehingga invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari tahun 2022 membuat pasar energi terguncang. Rusia adalah merupakan pengekspor minyak terbesar di dunia dan Eropa sangat bergantung pada bahan bakar minyak Rusia. Jumlahnya bahkan lebih dari 40%. Ekspor minyak Rusia mencapai 4-5 juta barrel per hari. Sehingga absennya minyak Rusia di pasar global menyebabkan ketidakstabilan harga minyak mentah dunia. Berdasarkan data dari Bloomberg, harga minyak jenis Brent sempat menyentuh level lebih dari 122 US dollar per barrel dibandingkan harga awal tahun 2021 yang ada di kisaran level 63 US dollar per barrel. Bahkan saat pandemi COVID-19 Maret 2020, harga minyak mentah sempat menyentuh harga terendah di level 23 US dollar per barrel. Presiden Bapak Joko Widodo mengatakan sebenarnya dia lebih ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun dan akan meningkat terus. Sehingga dinaikkannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan di waktu yang sulit. Tetapi menurut survei pemerintah, ternyata subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi yang mampu, yakni sebanyak 70%. Padahal seharusnya uang negara itu diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Sehingga sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, yaitu bantuan langsung tunai atau BLT BBM sebesar 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga
yang kurang mampu sebesar 150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan ke depan. Nah, apa dampak kenaikan BBM terhadap ekonomi Indonesia? Dampak kenaikan BBM bersubsidi memberikan multiplier efek yang cukup besar ke ekonomi Indonesia. Karena di samping pengeluaran masyarakat meningkat karena harga BBM naik, kenaikan BBM juga akan memicu peningkatan harga di sektor lainnya, sehingga akan memicu terjadinya kenaikan inflasi. BBM subsidi merupakan salah satu penyumbang utama inflasi pada kelompok harga yang diatur pemerintah atau administered price. Kenaikan BBM bisa menimbulkan dampak berantai yang harus diantisipasi pemerintah. Sebagai catatan, BPS mencatat kenaikan BBM non-subsidi mulai April tahun 2022 telah memberikan andil sekitar 19 sampai 20% terhadap kenaikan inflasi secara umum. Kenaikan inflasi yang tinggi bisa membuat penurunan daya beli masyarakat sehingga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenaikan BBM subsidi solar dan Pertalite perlu diperhatikan karena menurut pengalaman akan berpengaruh ke harga-harga sektor lain ke depannya. Seperti kenaikan harga BBM pada tahun 2005 sempat mengarah inflasi hingga ke level 17,11%. Pada saat itu, kenaikan harga BBM dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada Maret 2005, pemerintah menaikkan harga bensin hingga 32,6% dan solar sebesar 27,3%. Dan pada Oktober 2005, harga bensin dan solar kembali dinaikkan masing-masing sebesar 104,8%. Kemudian pada tahun 2013, pemerintah menaikkan harga BBM, membuat tingkat inflasi mencapai 8,38%. Dan pada tahun 2014, pemerintah kembali menaikkan harga BBM dan membuat tingkat inflasi mencapai 8,36%. Tahun 2022 ini dengan naiknya BBM subsidi, inflasi tahun ini berpotensi mencapai 6%. Inflasi inti dan ekspektasi inflasi pun diperkirakan beresiko meningkat akibat kenaikan harga BBM bersubsidi serta dampak dari tingginya inflasi pangan di tengah semakin menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan karena pulihnya ekonomi dari pandemi COVID-19. Sebagai informasi, inflasi Indonesia secara tahunan Agustus tahun 2022 sebesar 4,69% dan inflasi inti Agustus 2022 sebesar 3,04%, lebih tinggi dari inflasi inti Juli sebesar 2,86%. Perlu diketahui bahwa inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan penawaran, lingkungan eksternal berupa nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang, serta ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Di samping itu ada juga yang namanya inflasi non-inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental, komponen inflasi non-inti juga terdiri atas yang pertama, inflasi komponen bergejolak atau volatile food, di mana inflasi ini adalah inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shock atau kejutan dalam kelompok bahan makan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Di samping itu juga ada inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price, yaitu inflasi dominan yang dipengaruhi oleh shocks atau kejutan berupa kebijakan harga pemerintah seperti naiknya harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain. Sehingga kenaikan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter dan solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter bisa meningkatkan inflasi sebesar 0,83%
dan berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,17%. Saat ini, indeks harga produsen telah berada di atas inflasi indeks harga konsumen. Kenaikan BBM bersubsidi beresiko mendorong peningkatan inflasi di samping dari sisi permintaan juga dari inflasi sisi penawaran. Bagaimana dampak inflasi akibat dari kenaikan BBM bersubsidi terhadap IHSG? Sejak perang Rusia lawan Ukraina pecah Februari 2022 dan harga minyak mentah dunia meningkat sampai mencapai lebih dari 120 US dollar per barrel, pemerintah terus melakukan subsidi BBM. Hal ini membuat ekonomi Indonesia bertumbuh positif, seperti data-data ekonomi yang ditunjukkan. Yang pertama, inflasi Indonesia terkendali sampai bulan Agustus 2022 sebesar 4,69% dan inflasi inti Agustus 2022 sebesar 3,04% secara tahunan. Padahal banyak negara yang mengalami hiperinflasi yang tinggi. Bahkan ada yang mencapai 7%, 9% seperti di Amerika dan banyak negara-negara di Eropa. Yang kedua, inflasi Indonesia yang terkendali membuat BI bisa tidak menaikkan suku bunga sampai bulan Juli tahun 2022 dan baru menaikkan BI 7-day reverse repo rate 0,25% pada Agustus 2022. Padahal banyak sekali bank sentral negara-negara yang lain seperti European Central Bank dan bahkan The Fed yang menaikkan bunga yang sudah keempat kalinya. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya berjudul Suku Bunga BI 7-day reverse repo rate naik. Ini loh saham yang akan naik. Data ekonomi yang lain menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2022 terhadap triwulan kedua tahun 2021 tumbuh sebesar 5,44% year on year. Dan ini membuat ekonomi Indonesia bertumbuh melebihi negara-negara yang lain. Di samping itu, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia menjadi salah satu bursa saham yang memiliki kinerja terbaik di tahun 2022, bahkan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di 7.355. Dan saat video ini dibuat pada tanggal 3 September 2022, IHSG ditutup pada 7.177,18. Dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi, dikhawatirkan akan terjadi kenaikan inflasi sebesar 0,83% yang bisa membuat inflasi menjadi mendekati 6%. Hal ini bisa membuat BI kembali menaikkan suku bunga BI 7-day reverse repo rate pada bulan September sampai Desember 2022 di samping karena faktor kembali naiknya suku bunga The Fed di bulan September 2022 sebesar 0,5% sampai 0,75%. Kenaikan BBM bersubsidi juga bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga dan keempat menjadi minus 0,18%. Kenaikan inflasi, kenaikan BI 7-day reverse repo rate, dan pertumbuhan ekonomi yang berkurang akan berdampak negatif terhadap pergerakan IHSG Bursa Efek Indonesia ke depan. Kenaikan inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan laba perusahaan yang akan membuat harga saham turun. Di samping itu, inflasi bisa membuat BI 7-day reverse repo rate naik yang bisa berdampak buruk terhadap saham emiten yang punya utang besar karena bunga pinjaman bank juga akan naik. Apalagi kondisi ini bertepatan di bulan September, di mana secara seasonal biasanya terjadi penurunan indeks secara global. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Halloween Effect, Always Remember to Sell in September and October, Market Crash. Satu-satunya hal positif saat ini adalah turunnya harga minyak mentah dunia pada awal bulan September 2022, di mana secara mingguan minyak mentah Brent membukukan penurunan mingguan sebesar 7,9% di 93,02 US dollar per barrel. Dan minyak mentah berjangka
West Texas Intermediate atau WTI membukukan penurunan mingguan sebesar 6,7% menjadi 86,87 US dollar per barrel. Harga ini merupakan harga yang terendah sejak 18 Februari 2022 sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Semoga penurunan harga minyak mentah dunia terus berlanjut sehingga pemerintah tidak kembali menaikkan BBM bersubsidi, bahkan bisa menurunkan kembali BBM bersubsidi. Tetapi apapun kondisinya, kita sebagai investor dan trader saham wajib waspada terhadap penurunan IHSG Bursa Efek Indonesia di bulan September dan Oktober 2022 dengan melakukan money management yang ketat untuk menghindari kerugian dengan menghindari saham-saham yang punya utang bank yang besar dan sensitif terhadap kenaikan suku bunga sambil mencari peluang untuk mendapatkan harga saham murah saat harga diskon atau sale di Bursa Efek Indonesia dan melihat peluang rotasi saham yang bisa memberikan cuan besar di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2022. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.